Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Teman-teman, saya doakan teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat ya. Teman-teman juga harus tetap patuhi protokol kesehatan maksud saya. Nah, teman-teman, kali ini saya akan mencoba membahas terkait bantuan BPNT tunai 2022 tahap 1 yang sudah selesai. Jadi teman-teman, bantuan BPNT tunai 2021 minggu ini itu adalah masuk ke tahapan proses home visit untuk KPM penerima bantuan BPNT tunai yang belum hadir dikarenakan sakit. Jadi masih hidup tapi yang bersangkutan ini sakit sehingga perlu untuk home visit. Terus kemudian untuk para KPM penerima BPNT tunai yang di luar kota namun berhalangan hadir, saran saya adalah teman-teman koordinasi dengan pendamping ataupun TKSK di wilayah masing-masing terkait bagaimana cara pengambilan bansos BPNT tunai 2022 susulan, seperti itu ya. Terus kemudian untuk proses penyaluran bantuan BPNT yang akan saya bahas kali ini adalah terkait tahapan atau gelombang bantuan BPNT tunai ini sampai gelombang berapa saja dan bagaimanakah proses tindak lanjutnya. Terus kemudian yang kedua nanti akan saya bahas terkait kegiatan geotak bantuan BPNT tunai 2022 dan yang terakhir adalah solusi terkait mereka yang belum menerima bantuan BPNT tunai, belum menerima undangan dari PT Pos, padahal di minggu ini bantuan BPNT tunainya itu sudah hampir selesai, seperti itu. Nah, pembahasan kita yang pertama adalah terkait proses bantuan BPNT tunai 2022 ini kan ada beberapa gelombang ya teman-teman. Jadi untuk tahap 1, penyaluran tahap 1 alokasi dana Januari, Februari, Maret ini gelombangnya lebih dari 1. Di tempat saya seperti yang terjadi di wilayah dampingan saya ada sebanyak 6 gelombang penyaluran bantuan BPNT tunai. Jadi mulai dari gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, 4, 5, dan 6. Gelombang ke-6 itu adalah gelombang terakhir penyaluran bantuan BPNT tunai di wilayah saya. Tentunya nanti mungkin di wilayah teman-teman itu berbeda. Ada yang kurang dari 6 gelombang, ada bisa jadi juga lebih dari 6 gelombang untuk daerah yang KPM BPNT-nya ini sangat banyak. Bagaimana cara mengetahuinya? Teman-teman harus koordinasi dengan para pendamping PKH ataupun TKSK di wilayah masing-masing. Nah, program bantuan BPNT tunai ini sudah tersalurkan, selesai, datanya sudah komplit sampai gelombang ke-6. Namun ternyata masih banyak yang belum, bukan masih banyak ya, masih ada beberapa yang belum menerima bantuan BPNT tunai atau belum mendapatkan undangan dari PT Pos sehingga bantuan BPNT tunainya belum cair. Kemudian teman-teman, untuk minggu ini masih ada jadwal kegiatan penyaluran bantuan BPNT, tapi ini adalah agenda geotak, yaitu para petugas dari pihak PT Pos dan juga dinas sosial, entah itu pendamping PKH, entah itu TKSK, dan juga dibantu oleh para operator desa. Kami akan melakukan foto, foto rumah masing-masing penerima bantuan BPNT tunai. Jadi kemarin kan sudah pernah saya bahas ya di awal sekali program penyaluran BPNT ini ada kegiatan yang namanya geotak, yaitu memfoto sesuai dengan alamat masing-masing, dan fotonya ini bukan foto biasa gitu ya teman-teman. Ini ada aplikasi geotaknya karena nanti setiap rumah akan ditandai secara langsung itu alamatnya di mana, terus kemudian titik lintang garis bujur barat, lintang utara, lintang selatan, seperti itu. Jadi fotonya ini benar-benar lengkap sekali geomapnya. Nah, untuk para penerima bantuan BPNT tunai yang kemarin sudah cair, nanti akan ada petugas yang berkunjung ke rumah masing-masing untuk memfoto geotak, seperti itu. Foto geotak ini meliputi foto rumah dan juga foto yang bersangkutan dengan di depan rumah masing-masing, seperti itu.
Nah teman-teman, tentunya nanti juga bisa jadi ada pengecekan apakah bantuan BPNT tunai yang teman-teman terima kemarin ini benar-benar dibelanjakan sesuai dengan aturan, yaitu belanja karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral seperti itu. Terus bagaimana Bu kalau misalnya sembako yang sudah saya beli ini sudah hampir habis? Tidak apa-apa, karena teman-teman kan masih menyimpan nota pembelian ya. Jadi nota pembelian itu adalah bukti karena teman-teman membelanjakan bantuan BPNT tunai tersebut sudah sesuai dengan aturan. Bahkan untuk wilayah dampingan saya menganjurkan para penerima bantuan BPNT tunai ini menyimpan notanya, ditempel di buku masing-masing, sehingga nanti ketika ada petugas survei tinggal ditunjukkan, nah ini adalah bukti saya membelanjakan bantuan BPNT tunainya sudah sesuai dengan aturan, seperti itu. Nah teman-teman, untuk proses geotag ini mungkin memakan waktu 1-2 minggu ya. Jadi teman-teman tinggal menunggu di rumah masing-masing, karena nanti akan ada petugas yang berkunjung untuk memfoto rumah masing-masing penerima bantuan BPNT tunai, seperti itu. Ini adalah tahapan kelanjutan setelah program penyaluran bantuan BPNT selesai. Jadi kalau saya urutkan, berarti bantuan BPNT tunai ini adalah pertama kali ketika teman-teman itu sudah menerima undangan penyaluran BPNT, teman-teman hadir di PT Pos ataupun di kecamatan masing-masing ataupun di balai desa masing-masing untuk mengambil bantuan BPNT tunai tersebut. Kemudian teman-teman membelanjakan sesuai dengan aturan, dan yang terakhir adalah teman-teman mendapatkan kunjungan dari petugas PT Pos ataupun dari dinas sosial ataupun dari operator desa juga. Teman-teman akan mendapatkan kunjungan untuk difoto rumah masing-masing, seperti itu. Jadi tahapannya seperti itu ya. Ketika proses foto geotag itu sudah selesai, berarti proses penyaluran bantuan BPNT tunai ini tahap 1 sudah dianggap selesai. Tinggal mengumpulkan beberapa data permasalahan terkait, mungkin ada yang belum mendapatkan undangan padahal mereka adalah peserta BPNT di tahun 2021 ataupun permasalahan yang lain. Nah teman-teman, terakhir saya akan membahas terkait solusi untuk yang belum mendapatkan undangan bantuan BPNT tunai. Nah teman-teman bisa berkoordinasi dengan operator desa masing-masing dan pendamping PKH ataupun TKSK di wilayah masing-masing. Teman-teman minta tolong untuk mengecek di 6NG ya. Jadi ini bukan hanya di DTKS, atau jangan mengecek web bansos sendiri. Teman-teman koordinasi dengan para petugas untuk mengecek status kepesertaan bantuan teman-teman ini di 6NG ataupun DTKS yang dimiliki oleh operator desa ataupun para pendamping. Ketika nanti nama teman-teman itu di 6NG ini sudah tidak muncul sebagai penerima bantuan, nah selanjutnya adalah teman-teman harus mengusulkan dari awal lagi kepesertaan bantuan BPNT-nya. Pengusulan bantuan BPNT ini ada 2 teman-teman, ada yang online, ada yang offline. Pengusulan bantuan BPNT ini teman-teman ada 2, ada online dan juga ada offline. Nah saran saya teman-teman ini bisa mengusulkan data secara offline saja, karena setiap desa masing-masing itu akan mengusulkan kepesertaan bansos warganya itu biasanya melalui offline dan langsung dikirim ke dinas sosial, seperti itu. Jadi alurnya ini lebih bagus karena langsung diberikan ke dinas sosial setempat. Teman-teman akan bisa mengusulkan data teman-teman ketika memang teman-teman ini tidak tercatat sebagai penerima bansos BPNT. Nanti tinggal mengusulkan ke operator desa masing-masing dengan menyetorkan fotokopi KK ataupun KTP. Jadi nanti tinggal diusulkan gitu. Pengusulannya ini offline ya teman-teman. Nanti jadi operator desa setiap awal bulan, 2 bulan atau 3 bulan sekali biasanya akan dimintai pengusulan data kepesertaan bantuan sosial yang baru. Nah jadi ketika nama teman-teman sudah tidak muncul, dalam 6NG sebagai penerima bansos BPNT, ini tentunya banyak ya alasannya teman-teman. Ada yang datanya tidak padan, baik NIK, nama, nomor KK seperti itu. Terus kemudian ada juga yang kelayakannya ini sudah dianggap tidak layak menerima bansos. Jadi kalau di aplikasi 6NG itu teman-teman ada
pilihan kelayakan dan tidak. Ketika memang yang bersangkutan ini sudah dianggap mampu secara sosial ekonomi, maka bisa jadi status kepesertaan bansosnya ini terhapus karena teman-teman sudah dinilai tidak layak. Tidak layaknya itu gimana? Ya bisa mampu, terus bisa juga karena mungkin yang bersangkutan ini sudah meninggal. Walaupun masih ada anggota keluarga yang masih hidup, ketika pengurusnya ini sudah meninggal, maka akan menjadi kendala proses penyaluran bansos. Seperti itu ya. Jadi permasalahan kenapa tidak cair itu bisa jadi karena memang datanya sudah tidak masuk dalam kepesertaan bantuan BPNT, sehingga solusinya memang harus mengusulkan kembali kepesertaan bantuan BPNT tersebut. Namun setelah diusulkan, ini tidak langsung tahap kedua nanti langsung dapat bantuan BPNT, tidak seperti itu. Karena setelah pengusulan data, ini masih ada proses yang harus dilakukan sampai yang bersangkutan ini menjadi penerima bantuan BPNT. Jadi dari pengusulan kemudian menjadi calon peserta, kemudian bantuan BPNT tersebut akan diterima ketika status calon pesertanya sudah berubah menjadi peserta penerima bantuan sosial. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu informasi dan solusi dari saya terkait program bantuan BPNT tunai 2022 tahap 1 2022. Nah, kita ketemu lagi di video yang lain terkait solusi dan informasi bansos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.